Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat, kembali kita bertemu dalam rangka sesi fasilitasi Bapak Ibu untuk sharing bersama pada materi modul ajar. Namun sebelumnya kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya dulu serahkan ke moderator untuk dipandu pembelajaran kita hari ini. Yang hormat disilakan, Pak Nurdin. Terima kasih. Saya sampaikan Bapak-Bapak Kepala Sekolah Hebat, Kepala Sekolah Penggerak yang menjadi harapan masa depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kita, Bapak Lukman SPD MSI, Kepala SMP Negeri 2 Baranti, Kabupaten Sidendreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mempersilahkan kepada Pak Lukman untuk memaparkan materinya, marilah kita bersama-sama memperhadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak-bapak yang berbahagia, materi yang akan dipaparkan oleh Pak Lukman adalah modul ajar. Dan untuk efisiennya waktu, saya persilakan kepada Bapak Lukman untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih moderator yang telah membuka sesi kita ini dengan berdoa juga. Semoga kurang lebih 20 menit ke depan kita bisa sharing bersama, mengkaji dan membahas terkait dengan modul ajar, pengembangan modul ajar. Dan sebelumnya kita sudah merancang alur tujuan pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu, saya dulu persiapkan slide-nya untuk ditayangkan, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bapak-bapak bisa lihat Kepala Sekolah Hebat? Iya. Alhamdulillah. Bagus, sudah bagus Pak. Ya. Modul ajar, Bapak Ibu, ada tujuan yang akan kita capai bersama di akhir sesi, yaitu peserta mampu pertama menjelaskan 4 prinsip pengembangan modul ajar. Yang kedua, menjelaskan 3 komponen modul ajar. Terus produk yang akan kita hasilkan bersama, yang pertama membuat modul ajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menjelaskan contoh modul ajar yang memiliki komponen lengkap sesuai dengan
prinsip. Ya, nanti bisa dibandingkan hasil yang kita buat dengan yang sudah dibuat orang lain atau guru-guru lain, guru hebat yang lain. Bapak-bapak kepala sekolah hebat, kepala sekolah penggerak, untuk mencapai tujuan ini, kita akan belajar sharing bersama dengan kita mengikuti alur sesi. Ya, saya coba perbesar dulu. Ya, ya, ada untuk alur sesi pembukaan, inti, penutup atau kegiatan awal, pelatihan, kemudian inti, kemudian penutup. Untuk pembukaan modul ajar ini kita nanti akan sharing pengalaman, ungkap pengalaman, pengetahuan Bapak Ibu tentang modul ajar. Kemudian di inti kita akan konekkan nanti bagaimana prinsip dan komponen modul ajar. Terus ada nanti kelompok, dilanjutkan dengan kelompok mapel untuk mendiskusikan penyusunan modul ajar dan merancang modul ajar sesuai per kelompok. Dan kemudian kita presentasi, diskusi antar kelompok, terus kita menarik kesimpulan bersama, benang merah, hal-hal apa yang kita sudah pelajari yang bisa kita simpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran pelatihan kita hari ini. Yaitu Bapak Ibu terkait dengan alur sesi. Nah, kemudian sekarang kita mencoba ungkap pengetahuan pengalaman Bapak Ibu tentang modul ajar. Ya, ada juga yang biasa mengatakan bahan ajar. Ya, siapa yang bisa menyampaikan secara singkat pengalamannya, pengetahuannya yang selama ini tentang modul ajar yang biasa dibuat. Ya, siapa yang angkat tangan, Pak? Pak Agus Saling, silakan Pak Agus. Di-mute dulu mic-nya Pak Agus. Ya. Ya. Ya, Iya, ya. maaf. Oh, ya. Ada tujuan yang mau dicapai, kemudian bahasanya sederhana, singkat, namun dapat dipahami oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir itu ada lampiran tugas yang diberikan oleh guru. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, mungkin Saya lagi. tambahkan. Ya, saya tambahkan Pak. Pak Hasan. Ya, silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Lukman, Pak Moderator. Jadi saya tambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi. Di dalam modul ajar itu di bagian awal, di bagian depan, itu ada yang dinamakan dengan kompetensi awal. Dalam kompetensi awal ini, guru menyebutkan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran pada yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini. Saya kira itu Pak Lukman yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Bagus sekali masukannya ini, pengalamannya Pak Agus. Ya, sudah biasa membuat modul ajar. Tadi ada tujuan, ada bahasa yang jelas, kemudian ada lampiran, terus pasan ada kompetensi yang akan dicapai. Dan nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan konsep
modul ajar yang dikembangkan oleh sekolah penggerak ini. Nah, termasuk bagaimana prinsipnya modul ajar. Nah, sekarang kita bisa lihat ini, ya, prinsip modul ajar esensial, menarik. Yang kedua menarik, bermakna, menantang. Kemudian yang ketiga relevansi dan kontekstual. Yang keempat berkesinambungan. Ya. Terus untuk komponen modul ajar, saya coba buatkan poster yang tugas kemarin untuk menampilkan di sini supaya apa istilahnya ada kita lihat sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa tampil. Cuma butuh waktu ini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini coba komponen modul ajar. Ya, ada informasi umum, ada informasi inti, ada lampiran. Ya. Nah, terus kita lihat dulu. Belum kelihatan, Pak, belum kelihatan. Oh, belum. Bagaimana Pak Hasan? Tidak kelihatan, Pak, belum. Tidak kelihatan. Atau kita tampilkan manual saja, Pak. Jangan pakai hyperlink. Iya, langsung Mungkin diklik lagi tuh. Oh, slide-nya ya. Slide-nya langsung. Oh, slide-nya langsung. Iya, Iya. slide posternya langsung. Jadi kita keluar dulu dari Enso dulu. ya, slide show-nya dikasih keluar dulu dari slide show. Enso. Baru langsung. Escape saja. Ini. Nah, Bisa kelihatan? Belum. Bagus. Posternya belum kelihatan, Pak. Kita keluar dulu, Pak, dari presentasi. Kita keluar dulu dari presentasi. Iya. Ya. Buka kembali sudah buka file presentasinya. Baru kita masuk kembali presentasi. Yang ada posternya itu. Iya. Bagaimana? Ya. Bisa kelihatan? Pak. Iya. Pak Nurdin? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah bisa? Kelihatan Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ini ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ada komponen modul ajar, informasi umum, kemudian yang kedua informasi inti, kemudian lampiran tadi sesuai yang disampaikan Pak Agus. Kompetensi, kemudian kita lihat di informasi umum itu, ya ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarpras, target peserta didik, model pembelajaran bermakna. Terus masuk di informasi inti, ada tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan alurnya bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Pemahaman bermakna. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik. 4, persiapan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. 5, asesmen. Ya, asesmen ini formatif dan sumatif. Ya, kita diharapkan lebih banyak porsinya asesmen formatif dibandingkan sumatif. Kemudian remedial, 6, remedial dan pengayaan. Terus yang ketujuh, refleksi, itu komponen inti.
Ya, kemudian lampiran ada LKPD ini, lembar kerja peserta didik, 2 bahan bacaan guru dan peserta didik, 3 glosarium, 4 daftar pustaka. Ya, saya kira ini komponen modul ajar. Nanti apa yang disampaikan nanti ini lebih lengkap lagi. Tadi sudah disebutkan sebagian oleh Pak Agus dan Pak Hasan. Nanti kita pakai ini untuk menyusun nanti di kegiatan kelompok. Kelompok masing-masing menyusun bahan ajar sesuai dengan mapel kita masing-masing. Ya. Terus Bapak Ibu, ya ada contoh modul ajar, ya nanti bisa kita lihat. Ini kita kerja kelompok dulu mengingat waktu, kelompok mapel masing-masing. Jadi silakan yang mapelnya yang sama berkelompok untuk bagaimana masing-masing kelompok mendiskusikan dan menyusun modul ajar sesuai dengan tadi komponen-komponen modul ajar. Nah, setelah itu kita diskusikan dan presentasi. Ya, refleksi dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu pada kegiatan refleksi ini, ya kita ingin apa yang sudah Bapak Ibu ketahui dari sesi ini, prinsip penyusunan modul terkait dengan juga komponen penyusunan modul ajar. Nah, dilanjutkan dengan nanti pengembangan melihat contoh-contoh modul ajar yang sudah disiapkan panitia sebagai pembanding. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, sekolah penggerak, dan mohon masukannya. Kita sama-sama sharing di sini, belajar. Saya juga sama-sama belajar supaya saling mengisi, saling membantu. Itu pertemuan sesi ini modul ajar ya cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak sekalian yang masih sama-sama setia di dalam acara kita ini. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada malam ini, yakni Bapak Lukman, di mana saya bisa memberikan gambaran sedikit. Inti daripada yang disampaikannya ini adalah bahwa di dalam penyusunan modul ajar ini, itu yang dikembangkan bahwa di dalam penyusunan itu ada 4 prinsip modul ajar, dan kemudian yang terakhir beliau juga sudah menyampaikan kepada kita semua tadi bahwa ada 3 komponen modul ajar. Ada 3 komponen modul ajar. Saya kira ini sekedar yang bisa saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Saya mohon masukannya ataukah pertanyaan-pertanyaannya kepada Pak Lukman, sehingga materi kita ini nantinya akan menjadi sesuatu yang bermakna. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak-Bapak untuk menanggapi ataupun sekaligus bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Saya silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menarik apa yang telah dipaparkan oleh saudara kami, Pak Lukman, tentang modul ajar. Ini membuka wawasan kita
agar guru itu lebih memunculkan lagi kreativitasnya. Saya berpikir bahwa di modul ajar ini kita bisa lebih menggali kreativitas kita, karena saya melihat ini banyak komponennya. Ada 3 komponen intinya, termasuk di dalam informasi inti. Gambaran saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa guru kita ini sudah terlanjur nyaman bekerja dengan RPP 1 lembar yang diluncurkan oleh kementerian kita. Saya berpikir forum ini menjadi sebuah forum untuk kita bisa saling berbagi, saling berpendapat, sehingga nantinya di lapangan, di saat kita melakukan pendampingan kepada teman-teman guru kita, dan besar kemungkinan pertanyaan ini akan muncul. Nah, sebelum fase itu kita lalui, mungkin di dalam kelompok kecil kita ini ada baiknya jika kita saling memunculkan pendapat bagaimana kira-kira bentuk argumen kita untuk memberikan penjelasan kepada guru-guru kita, kaitannya mereka yang biasanya mengerjakan RPP 1 lembar, kemudian saat ini diperhadapkan dengan pembuatan modul ajar yang demikian banyak komponennya. Saya kira begitu, ini bukan sebuah pertanyaan, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi ini lebih mengarah kepada bagaimana kita memunculkan ide, narasi, agar nanti pada saat pendampingan kita mampu mengatasi dari masalah yang muncul. Saya kira itu. Baik, kepada moderator kami kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Agus atas masukannya, bahwa sesungguhnya Pak Agus ini pada dasarnya menghendaki bagaimana kita mengambil atau berdiskusi tentang bagaimana kita menyikapi kondisi saat sekarang ini, di mana boleh dikata guru kita dalam zona nyaman, hanya membuat RPP 1 halaman. Kemudian diperhadapkan kita pada kurikulum yang baru nantinya ini, bahwa demikian banyak hal yang ingin dituangkan ke dalam kurikulum baru itu nanti. Mungkin ini memancing daripada pemikiran Bapak semua untuk bisa berpendapat, supaya kita bisa memiliki solusi-solusi apa yang kita bisa tempuh ketika kita sudah menjalankan kurikulum ini. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak semua, termasuk kepada narasumber, untuk menyampaikan dan mengingat waktu, saya kira tolong disampaikan yang intinya saja. Silakan Pak. Kalau tidak ada, saya coba teruskan supaya kita ada Pak. Ada Pak. Ya, silakan Pak Hasan. Saya kira Pak Lukman tadi dikasih kesempatan. Baik, terima kasih Pak. Supaya satu kali, Pak, ya, 2 orang. Ya. Tadi Pak Lukman sudah menyampaikan materinya dengan sangat lugas dan menarik. Maaf, suaranya Pak Hasan. Ya. Bagaimana? Halo, sudah kedengaran Pak? Ya. Ya sudah. Ya, sudah Pak, sudah Pak. Begini Pak Lukman, yang mungkin saya mau bertanya ini. Ya Pak. Bagaimana dengan modul ajar, kalau kita misalnya atau guru kita mau menyusunnya untuk beberapa pertemuan, apakah setiap pertemuan itu harus mulai dari komponen awal sampai lampiran, atau bisa satu kali saja dibuat untuk komponen awal, nanti di informasi inti baru dipecah-pecah menjadi beberapa pertemuan?
Saya kira itu pertanyaan saya, Pak. Iya. Ya. Demikian Pak Lukman. Pertanyaan dari Pak Hasan saya kira cukup jelas, bisa langsung dijawab Pak. Oh Silakan. iya. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Agus Salen dan Pak Hasan. Kaitannya dengan Pak Agus Salen, di sekolah nanti guru sudah zona nyaman RPP 1 lembar, kemudian sekolah penggerak ini menawarkan modul ajar yang komponen-komponennya ini lebih banyak. Ya, memang bisa muncul pertanyaan seperti ini. Ya, yang bisa kita mencoba jelaskan kepada Bapak Ibu guru bahwa perlu kreativitas, inovasi. Ya, kalau ini modul ajar melengkapi RPP, ya rencana program pembelajaran. Itu RPP kan kegiatan ada juga identitas di atas, kemudian ada tujuan, terus ada kegiatan awal, kegiatan inti, penutup. Ya, kalau sebenarnya ini RPP-nya saja itu 1 lembar, tapi ada lampiran-lampiran yang bisa mendukung modul RPP itu. Ya, artinya ini modul ajar melengkapi RPP supaya lebih jelas. Terkait dengan lampiran-lampiran, saya kira tergantung dengan materi modul ajar yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi kemudian Pak Hasan, ya apakah kompetensi awal bisa 1 kali saja dimunculkan di modul ajar itu dari beberapa pertemuan? Ya, hemat saya, kalau modul ajar itu dirancang untuk beberapa pertemuan, ya itu kompetensi awalnya bisa 1 kali muncul. Ya, artinya terpadu dengan 1 paket itu 1 materi. Ya, tapi kalau materinya pindah materi, sebaiknya beda lagi kompetensi awalnya. Ya, yang bisa diharapkan, apa yang bisa kompetisi awal itu diharapkan terkait nanti materi selanjutnya akan kita sajikan. Ya. Ya. Termasuk Terima kasih Pak Lukman. Mungkin saya tidak ya, kasih Pak. Tidak Pak Lukman, mengingat waktu, ya, Pak. ini sudah ada peringatan bahwa kita sudah melebihi batas ambang waktu, dan saya pikir diskusi yang cukup menarik ini sesungguhnya kita bisa cari benang merahnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan saya pikir apa yang hari ini setelah kita bahas itu menjadi kesimpulan yang sangat menarik, Pak. Sangat menarik untuk kita kembangkan. Silakan Pak Hasan. Iya Pak Hasan. Terima kasih untuk rekan-rekan. Jadi saya setuju dengan jawabannya Pak Lukman tadi. Jadi, itu artinya bahwa modul ajar itu disusun untuk 1 domain, barangkali begitu Pak Lukman ya. Bukan setiap pertemuan kita susun bahan ajar modul ajar, tetapi dia disusun untuk 1 domain. Barangkali begitu Pak Lukman yang dimaksud tadi. Ya, terima kasih. Iya. 1 materi. Saya kira demikian Pak yang disampaikan bahwa pertemuan kita ini sudah mencapai batas ambang waktu yang telah ditentukan,
Dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini tadi kita bisa lebih mengenal sesungguhnya bagaimana kerangka daripada kurikulum sekolah penggerak yang akan kita terapkan masing-masing di sekolah kita. Saya pikir demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang memiliki manfaat yang sangat besar kepada kita semua. Amin. Untuk menutup pertemuan ini, saya mengajak kepada seluruh bapak-bapak semua untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.